Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Chandra dari Pendidikan Teknik Informatika semester 6 kelas A NIM A710170038. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara perakitan komputer menggunakan software Cisco IT Essential Virtual Desktop. Di aplikasi atau software ini terdapat 3 menu, yaitu Learn, Test, dan Explore. Di sini yang kita gunakan yaitu fitur Test. Oke, ketika perakitan komputer, langkah-langkah lebih baiknya kawan-kawan semua membaca terlebih dahulu fitur yang ada di sini yang di Learn. Oke, langsung ke tesnya. Untuk perakitan komputer, pertama-tama yaitu memasang power supply. Sesuaikan terlebih dahulu. Oke, telah terpasang. Power supply sendiri memiliki fungsi yaitu memberi suatu tegangan serta arus listrik kepada komponen-komponen yang terdapat di komputer nantinya. Oke, setelah pemasangan power supply, pasang dulu bautnya agar kencang. Langkah berikutnya yaitu pemasangan RAM. Kita sesuaikan. Oke, jangan lupa untuk dikunci. RAM sendiri memiliki fungsi tempat penyimpanan data sementara. Oke, pemasangan RAM yang kedua sama seperti pemasangan RAM yang pertama tadi, kita sesuaikan. Kalau tidak sesuai tidak akan bisa masuk. Oke, jangan lupa untuk dikunci. Oke, langkah berikutnya yaitu untuk pemasangan CPU. Sama pemasangan seperti pemasangan RAM tadi, sesuaikan. CPU sendiri memiliki fungsi sebagai otak kendali dari komputer. Jangan lupa untuk ditutup dan dikunci. Lanjut yaitu pemberian thermal compound. Kenapa harus diberi thermal compound? Thermal compound ini sendiri memiliki fungsi yaitu penyalur panas dari prosesor menuju ke heatsink. Heatsink itu ini. Yang berikutnya yaitu pemasangan heatsink sendiri. Oke, jangan lupa untuk dikunci. Ini heatsink ini memiliki fungsi yaitu mendinginkan komponen komputer atau sebagai kalau di kehidupan kita sehari-hari itu sebagai AC. Oke, jangan lupa untuk dipasang kabelnya. Sesuaikan. Oke, langsung ke install motherboard. Oke, sesuaikan dengan bagiannya. Kalau tidak sesuai nanti tidak bisa dipasang. Oke, telah terpasang. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan baut. Oke, setelah pemasangan motherboard yaitu pemasangan NIC. Oke, telah terpasang, langsung pasang bautnya. Siap. Yang berikutnya wireless NIC. Siap, telah terpasang. Jangan lupa untuk diberi baut. Oke. Berikutnya adalah pemasangan video adapter. Oke, telah terpasang. Dan yang paling penting jangan lupa untuk dipasang bautnya. Oke, yang berikutnya itu menuju pemasangan hard disk. Hard disk yaitu berfungsi sebagai menyimpan data secara permanen. Bedanya dengan RAM, kalau RAM tadi berfungsi sebagai penyimpan data namun hanya bersifat sementara, sedangkan kalau hard disk bersifat permanen. Oke, pasang terlebih dahulu. Jangan lupa untuk diberi skrup. Siap, telah diberi skrup ya. Yang proses berikutnya yaitu pemasangan optical drive. Langsung dipasang sesuai dengan bagiannya. Jangan lupa diberi baut. Langsung langkah berikutnya yaitu pemasangan floppy drive. Oke, sesuaikan. Siap, pasang bautnya. Langkah berikutnya yaitu pemasangan di bagian perkabelan yang ada di dalam komputer.
untuk pemasangan kabel ini diusahakan sesuai dengan ini colokannya ini. Pertama pasangkan kabel ini ke sini, sesuaikan dengan bagian atau bentuknya. Oke, telah terpasang. Lalu kabel ini ke sini. Ya betul. Sesuaikan lagi. Siap. Terus untuk kabel ini. Oke, untuk memasang kabel ini langsung saja dipasang sini. Oh salah, maaf, yang ini dulu aja, ke sini. Pemasangan yang berikutnya yaitu kabel ini dipasangkan ke sini. Oke, telah terpasang. Lanjut untuk kabel yang ini kita pasangkan ke sini. Ini saja, ini terlebih dahulu ini pasangkan ke. Oke, pasangkan kabel ini ke sini. Ya betul. Berikutnya pasangkan kabel ini ke sini. Sesuaikan dengan colokan. Langsung pasang. Yang langkah tahapan berikutnya yaitu pemasangan patah kabel. Ini langsung saja kita sesuaikan. Kalau tidak sesuai maka tidak akan masuk, tetap kita sesuaikan terlebih dahulu. Oke, yang ini langsung kita pasang ke sini. Nah betul, langsung kita sesuaikan kayak tahapan-tahapan sebelumnya. Sudah. Langkah berikutnya yaitu pemasangan copy kabel. Sama seperti patah kabel tadi, tapi bentuknya berbeda. Oke, langsung kita pasang. Langsung kita sesuaikan langsung sini. Oke, kita sesuaikan. Ya, bisa ya. Langkah berikutnya yaitu pemasangan SATA kabel. Posisi dari SATA kabel sendiri di sini. Nah, betul. Kita sesuaikan. Oke, ini masih ada yang tersisa, kita pasangkan di sini. Sebentar. Oke, kita pasang di sini. Oke, sesuai, kita sesuaikan terlebih dahulu. Berikutnya pemasangan kabel ini ke sini. Nah, sesuaikan ya. Langkah berikutnya yaitu pemasangan cache dari CPU. Langsung saja kita pasang. Jangan lupa seperti yang tadi ya, kita pasangkan skrup. Oke, skrup telah terpasang. Langkah berikutnya yaitu pemasangan kabel monitor. Sesuaikan. Siap, kita sesuaikan. Oke, telah terpasang kabel monitornya. Yang berikutnya yaitu pemasangan kabel keyboard. Ini taruh di sini. Sesuaikan. Tapi kebanyakan untuk kabel keyboard di PC-PC sekarang tuh sudah menggunakan kabel jenis USB. Langkah berikutnya yaitu pemasangan mouse. Sesuaikan ya. Tidak bisa, jadi harus pas. Oke, pemasangan yang berikutnya adalah kabel USB. Kita sesuaikan. Oke. Lalu kita memasangkan kabel Ethernet. Langsung saja kita pasang. Oke, telah terpasang. Berikutnya yaitu pemasangan wireless antena. Sini posisinya. Oke, telah terpasang. Langkah terakhir yaitu pemasangan power cord di sini. Kita sesuaikan. Oke, jika telah berhasil merangkai komputer maka komputer akan nyala dan akan hasilnya seperti ini. Mungkin cukup sekian tutorial perakitan
komputer menggunakan software Cisco IT Essential Virtual Desktop ini. Apabila terdapat kekurangan dalam pengerjaan perakitan komputer ini, saya sendiri minta maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.